Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan sholawat kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, mata pelajaran kita adalah pendidikan agama Islam, dan materi pertama kita adalah iman kepada Allah dan Asmaul Husna. Mari kita bahas, kita pelajari bersama. Kita ketahui bahwa rukun iman itu ada 6. 1, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada Rasulullah. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Menurut tauhid, iman berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan secara lisan, dan direalisasi dalam perbuatan. Meyakini wujud keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dan sesungguhnya Dia adalah pencipta langit dan bumi, maha mengetahui yang gaib dan yang tampak, Rabb yang mengatur segala sesuatu pemiliknya. Pengertian iman yang lain, iman itu ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota. Iman merupakan hakikat yang aktif dan dinamis yang apabila sudah mantap di dalam hati, maka ia akan berusaha merealisasikan diri di luar dalam bentuk amal soleh. Inilah iman Islami yang tidak mungkin stagnan, mandek, berhenti tanpa bergerak. Iman adalah hubungan wujud insani yang fana, kecil dan terbatas. Ini dengan asal yang mutlak dan azali, serta abadi yang menjadi sumber semesta. Pembuktian eksistensi Allah Subhanahu wa taala itu ada 2, dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli itu dalil yang dapat dijangkau oleh akal manusia. Sedangkan dalil nakli itu dalil yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Dalil akli suatu pembuktian oleh akal untuk mencapai sebuah kebenaran yang bersifat pasti akan eksistensi dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh keteraturan alam semesta. Dalil nakli itu suatu berita yang bersifat pasti yang memberitakan kepada kita tentang keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Nama Allah itu muncul di alam semesta. Merupakan contoh-contoh dalil akli, dalil yang dapat dijangkau, dapat dilihat oleh mata manusia. Coba perhatikan lafaz Allah. Perhatikan titik tengah pada kalimat Allah selama 10 detik. Lalu alihkan pandangan ke tembok
Itulah keajaiban lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalian buktikan. Kalian dengan melihat titik 3 titik di tengah itu selama 10 detik. Kemudian kalian beralih pandangan ke tembok. Apa yang kalian lihat? Lafaz Allah. Benar ya. Jadi itulah keajaiban. Contoh lagi pada tangan ya. Nah, membentuk kalimat Allah. Nah, ini contoh lagi. Ada ranting pohon. Pada batu bertuliskan lafaz Allah. Nah, pada ranting dan daun pohon ada awan, pada ikan, ada awan lagi, ada awan, ada samudra atau bumi yang dilihat dari luar angkasa. Pohon lagi, ada pohon. Kita lanjutkan yaitu dalil nakli. Dalil nakli tadi adalah dalil yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Surat Al-A'raf ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbukumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsyi yughsil laila nahara yatlubuhu hasisan was-samsa wal qamar wan nujuma musakharati bi amri allahu khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu ia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk pada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah Rabb semesta alam. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Qasas ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Inni anallahu rabbul alamin. Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Rabb bagi semesta alam. Itulah dalil nakli tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita lanjutkan materi kita tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna secara bahasa, nama-nama yang indah dan baik. Secara istilah, nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bukti keagungannya. Menurut hadis riwayat Ibnu Majah bahwa sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dia ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa yang menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Asmaul Husna yang kita pelajari yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui.
Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tanpa batas. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Khabir, Maha teliti. Artinya Allah Maha teliti terhadap semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan berjuta-juta makhluk, semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang dikehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Maha teliti dalam menciptakan makhluknya. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Asmaul yang ketiga adalah As-Sami, Maha mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Basir, Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan sangat kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi wallahu basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Fungsi dari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menyelamatkan manusia dari segala sesuatu yang menimpa dirinya, karena orang yang beriman akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati menjadi tenang, tidak gelisah, dapat mendatangkan keuntungan, karena orang yang tidak beriman akan selalu berada dalam kerugian. Sebagai pengendali perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendorong seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai penyesuai diri bahwa pada hakikatnya manusia adalah lemah dan tidak berkekuatan jika dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat mempertebal keyakinan akan kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk tugasnya, silahkan kerjakan latihan soal pada buku modul lembar kerja halaman 17 sampai dengan halaman 23. Kalian kerjakan di buku modul, difoto dan dikirim ke nomor WA. Saya tunggu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.